Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Patricia Ningsih dari kelas 641 B07. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai materi jasa perbankan ya. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian jasa perbankan dulu. Jasa perbankan itu adalah suatu kegiatan transaksional dan finansial bank yang baik dikelola untuk nasabah individu atau badan usaha ataupun dalam internal suatu bank dalam rangka perputaran keuangan. Jasa perbankan itu dibagi menjadi 13 macam ya. Yang pertama itu dari giro. Apa itu giro? Giro itu simpanan pihak ketiga kepada bank yang penarikannya dapat dilakukan dengan mempergunakan cek, kartu ATM, surat perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindah bukuan. Pemindah bukuan antara klien itu biljet giro. Simpanan pihak ketiga tersebut ditata usahakan oleh bank dalam rekening giro atau current account. Pemilik rekening giro itu sendiri disebut kiren ya. Kepada setiap kiren akan diberikan imbalan bunga berupa jasa giro. Rekening giro juga sering disebut dengan rekening koran. Yang kedua itu ada biljet giro. Nah, tadi kan ada giro. Yang kedua itu ada biljet giro. Biljet giro itu alat untuk memindah bukuan dana dari rekening giro kepada penerima yang disebut namanya, baik pada bank yang sama atau pada bank lain. Penggunaan biljet giro ini adalah untuk penarikan non tunai ya. Keunggulan adalah dengan tidak menggunakan materai dan pembatalan sangat mudah dilakukan oleh si penarik. Biljet giro ini surat perintah yang telah distandarkan bentuknya. Untuk jasa perbankan yang ketiga itu ada cek. Cek itu begitu familiar di kita ya. Cek itu merupakan perintah kepada bank komersial dari orang yang menandatanganinya untuk pembayaran sejumlah uang yang tertera pada lembar cek tersebut kepada si pembawa atau orang yang namanya disebut di atas cek tadi. Menurut ketentuan undang-undang, cek harus disebutkan di lembar cek itu, di dalamnya harus disebutkan yang pertama perkataan cek dalam bahasa yang dipergunakan pada cek itu. Yang kedua itu perintah membayar sejumlah uang. Yang ketiga nama yang kena tarik atau bank yang harus membayar, biasanya sudah dicetak pada bank itu sendiri. Keempat itu nama tempat pembayarannya. Kelima nama tempat dan tanggal cek itu dikeluarkan. Yang keenam adalah tanda tangan yang mengeluarkan cek. Jenis cek itu ada 6 macam. Yang pertama ada cek atas unjuk, ada cek atas nama, ada cek atas nama atau pembawa, ada cek kosong atau blank check. Yang kelima ada cek flat, dan yang terakhir ada cek silang. Untuk jasa perbankan yang keempat itu ada bank garansi. Bank garansi ini adalah jasa yang berupa jaminan pembayaran sejumlah tertentu uang yang akan diberikan kepada pihak yang menerima jaminan hanya apabila pihak yang dijamin melakukan cedera janji. Ada pihak yang terlibat dalam garansi bank ini. Tiga pihak tersebut itu adalah bank sebagai pihak yang memberikan jaminan disebut penjamin, nasabah sebagai pihak yang dijamin disebut terjamin, dan yang ketiga adalah yang menerima jaminan tersebut disebut penerima jaminan. Untuk jasa perbankan yang selanjutnya ada wesel. Wesel adalah perintah tertulis yang tak bersyarat dari penarik kepada seseorang untuk membayar sejumlah uang kepada penarik atau kepada order dari penarik pada waktu diperlihatkan wesel itu atau pada tanggal yang ditentukan. Pengertian tak bersyarat di sini ialah dari kewajiban pembayaran wesel tidak diperbolehkan dihubungkan atau dikompensasikan dengan utang si penarik kepada tertarik. Wesel sering juga disebut dengan draft atau bill of exchange atau disebut bill atau exchange. Akseptasi wesel untuk menjamin wesel berjangka, time draft, usance draft akan dibayar oleh pihak tertarik pada saat jatuh tempo, maka sering dimintakan akseptasi wesel.
Dengan akseptasi ini dimaksudkan agar pihak tertarik berjanji membayar pada saat jatuh tempo wesel. Bila mana wesel berjangka diaksep oleh bank tersebut, atau banker acceptance bila diekspektasi oleh perdagangan disebut trade. Commercial acceptance, umumnya banker acceptance lebih mudah diperdagangkan atau disebut marketable daripada commercial acceptance. Cara penagihan wesel itu ada dua, clean atau cash draft. Untuk memperoleh pembayaran, si penerima cukup menunjukkan bukti diri dan menandatangani tanda terima, sama halnya dengan kiriman atau transfer uang biasa. Yang kedua itu documentary draft. Itu pembayaran atas draft dilengkapi dengan penyerahan dokumen pengiriman barang sesuai dengan yang diminta, termasuk bill of lading, bill, dan sebagainya. Yang selanjutnya ada tabungan. Tabungan adalah simpanan dari pihak ketiga kepada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu. Tabungan merupakan simpanan masyarakat yang biasanya masih dapat dikatakan murah. Sejak dikeluarkan Paket 27 Oktober 1988, Pakto 27, pemerintah memberikan kebebasan kepada bank untuk menciptakan tabungan. Sarana penarikan tabungan itu ada 4: buku tabungan, slip penarikan, kwitansi, kartu yang terbuat dari plastik. Untuk selanjutnya itu ada deposito bersangka. Deposito bersangka itu simpanan dalam rupiah milik pihak ketiga yang penarikannya dilakukan setelah jangka waktu tertentu menurut perjanjian antara bank dan si penyimpannya itu. Bila waktu yang ditentukan telah habis, deposan dapat menarik deposito berjangka tersebut dan memperpanjang dengan suatu periode yang diinginkan. Pembayaran atau pembelian deposito dapat dilakukan dengan pertama uang tunai, kedua cek atau bilet giro atas bank lain, ketiga cek atau bilet giro atas bank sendiri. Selain pembayaran di kas, bunga deposito dapat dibayar dengan cara dipindahkan ke rekening tabungan, dipindahkan ke rekening koran giro, atau ditransfer ke bank lain. Jenis-jenis deposito ada 3: deposito on call, deposito automatic rollover atau disingkat ARO, ada yang terakhir sertifikat deposito. Untuk yang selanjutnya itu ada travel check atau dalam bahasa Inggrisnya travel check. Cek yang dijual kebanyakan dalam dolar Amerika ini dipakai oleh orang-orang yang tidak menghendaki membawa uang atau instrumen yang dapat diperdagangkan bila mana mereka bepergian. Bentuk mata uang dalam travel check tidak hanya dalam dolar Amerika tetapi dalam bentuk yang lain seperti Canadian dollar, ada Dutch mark, ada French francs, ada Japanese yen, ada Swiss francs, and Indonesian rupiah. Keuntungan travel check ini itu yaitu memberikan kemudian berbelanja, mengurangi risiko kehilangan uang, memberikan rasa percaya diri karena penggunanya akan dilayani secara prima, dapat dijadikan cenderamata atau hadiah buat teman, kolega, atau nasabah, dan juga biasanya dalam pembelian travel check tidak dikenakan biaya, begitu pula saat pencariannya, namun hal ini sangat tergantung kepada bank yang menerbitkannya. Untuk selanjutnya itu ada Pusat Informasi Pasar Uang atau disingkat dengan PIPU. Adalah suatu sistem otomasi yang dapat menyediakan informasi pasar uang secara real time, tepat waktu, akurat, efektif, dan komprehensif bagi bank pemerintah, Bank Indonesia, dan pelanggan PIPU. Keluaran dari PIPU adalah informasi pasar uang yang meliputi Jakarta Interbank Offer Rate atau JIBOR, transaksi pasar uang antara bank atau PUAB, kurs terhadap rupiah, deposito berjangka rupiah dan falas, sertifikat deposito, commercial paper, suku bunga cadang kredit, rupiah dan falas, lelang sertifikat Bank Indonesia, pasar sekunder, SBI, SPBU, CD, saldo giro Bank Indonesia, serta clearing. Untuk lebih lengkapnya, berikut ini saya jelaskan elemen-elemen dalam warkat pasar uang. Ada internal bank call money, ada interbank time deposit, ada interbank deposit on call, ada sertifikat deposito antar bank, ada sertifikat Bank Indonesia,
ada surat berharga pasar uang, ada yang lainnya seperti obligasi, repo, dan commercial paper. Terus selanjutnya itu ada clearing. Clearing itu pertukaran warkat atau data keuangan elektronik antara bank baik atas nama maupun nasabah yang hasil perhitungannya diselesaikan dalam waktu tertentu. Sistem otomatis clearing dimulai pada tahun 1990. Dalam sistem ini bank tidak perlu lagi mengumpulkan warkat, membagi-bagi ke masing-masing kelompok, menghitung atau merekapitulasi, serta membuat sendiri neraca atau bilet giro clearing untuk mengetahui posisi menang atau kalah clearing. Bank hanya menyerahkan warkat clearing pada siang hari kepada bagian UPG, Urusan Pembayaran Giral Bank Indonesia, dan menerima kembali warkat clearing pada sore hari secara terperinci transaksi clearing tersebut. Yang selanjutnya itu ada LC, dalam bahasa Indonesia disebut dengan kredit berdokumen, merupakan salah satu jasa yang ditawarkan bank dalam rangka pembelian barang berupa penangguhan pembayaran pembelian oleh pembeli sejak LC dibuka sampai jangka waktu tertentu sesuai perjanjian. Pelaku LC itu ada applicant itu pemohon kredit, atau pemohon kredit itu importer yang mengajukan aplikasi LC. Ada issuing bank atau opening, itu adalah bank yang membuka LC. Ada advising bank, atau itu adalah bank yang meneruskan LC. Keempat ada confirming bank, itu bank yang melakukan konfirmasi atas permintaan issuing bank dan menjamin sepenuhnya pembayaran. Ada paying bank, itu adalah bank yang secara khusus ditunjukkan oleh LC untuk melakukan pembayaran, atau beneficiary berkewajiban menyerahkan dokumen kepada bank tersebut. Dan yang terakhir itu ada beneficiary, itu eksportir yang menerima LC. Yang selanjutnya ada transfer, pengiriman uang lewat bank atau pemindahan uang dari rekening yang satu ke rekening yang lain. Untuk yang terakhir itu ada inkaso, sama seperti clearing. Inkaso itu proses penagihan warkat antara bank, hanya bedanya dalam inkaso warkat yang ditagih harus berasal dari luar kota atau luar wilayah clearing atau luar negeri. Khusus untuk warkat yang berasal dari luar negeri harus dilakukan oleh bank yang menstatuskan bank devisa. Keuntungan inkaso itu ada 3, menghemat biaya, menghemat waktu, dan menghindari risiko kehilangan. Nah, sekian materi singkat mengenai jasa perbankan yang saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.